Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam pertemuan kali ini kita buka dengan formulasi strategi lembaga pendidikan. Nah, grand strategi lembaga pendidikan terbagi dalam 5 komponen penting, yakni yang pertama adalah visi dan misi atau tujuan. Jadi, dalam memulai segala hal, apalagi terkait dengan kebaikan, kita harus punya visi dan misi. Visi dan misi itu bukan hanya sekadar ditempel saja di dinding, bukan hanya sekedar ada di buku pedoman, SOP dan sebagainya, melainkan itu adalah arah kita mau kemana dalam melakukan kebaikan. Dengan visi dan misi yang lillahi ta'ala, maka pendidikan Islam ini insya Allah akan lebih terarah, tidak keluar dari jalurnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah menentukan visi dan misi, kita memasuki kurikulum dan pedagogi. Nah, ini kebetulan pembahasan kita malam hari ini, insya Allah. Apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Itulah kurikulum dan pedagogi. Yang ketiga, teknologi dan infrastruktur. Tentu, dalam pendidikan kita membutuhkan bantuan teknologi. Makanya, dalam ilmu pedagogi, di era abad 21 ini, kita sudah lama mengenal teori belajar seperti behavioristik, kognitif, ya, konstruktivistik, dan humanistik. Ada lagi satu tambahan teori pembelajaran yang baru, ya, yang dikembangkan oleh seorang psikolog Barat namanya Simmons, yaitu konektivistik. Konektivistik itu adalah cara bagaimana kita mengajar dengan memanfaatkan teknologi internet. Nah, seperti yang sekarang ini di abad 21 ini ya, apalagi di era 5.0 ini, kita pasti sangat membutuhkan yang namanya teknologi. Apalagi kita sudah dikader kemarin waktu COVID ya, COVID-19. Kita sudah diajari cara pakai Zoom, Google Meet dan teknologi pendidikan lainnya. Beserta infrastruktur. Bangunan pun harus ada. Ya, sekolah yang baik juga pasti punya bangunan. Dan bagaimana infrastruktur itu perannya sangat besar dalam menunjang proses pendidikan yang ada. Yang keempat, kepemimpinan dan kolaborasi. Nah, kepemimpinan yang baik serta kolaborasi yang baik pula dalam menjalankan pendidikan itu akan menghasilkan teamwork atau kerjasama tim yang baik pula. Dan yang kelima, analisis SWOT. Ya, analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, and threat. Itu SWOT. Dan strategi pengembangan. Kita juga harus menganalisis strategi, menganalisis kekuatan kita, kelemahan kita apa, kemudian apa peluang yang kita punya dan apa ancaman yang mungkin akan kita temui atau rintangan, ya. Serta strategi pengembangan ke depannya seperti apa. Jadi inilah 5 formulasi strategi lembaga pendidikan ke depannya. Nah, grand strategi ini adalah rencana jangka panjang untuk mencapai visi dan tujuan pendidikan tertentu untuk mendukung pertumbuhan, stabilitas, dan keberlanjutan sistem pendidikan. Next, ya kita lanjut. Asatizah sekalian, ya kita mulai dengan pertanyaan, apa itu definisi pendidikan profetik? Pendidikan profetik itu adalah profetik dari kata profet. Profet itu nabi, rasul, ya. Jadi pendidikan yang berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, dan nilai-nilai keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu diperhatikan dalam pedagogi Islam bukan hanya kontennya, tapi tata caranya pula mengajarkan yang juga harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah dan dari nilai keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pendidikan profetik. Yang kedua, kenapa harus pendidikan profetik? Kenapa bukan pendidikan ala barat yang lain-lainnya? Untuk menghadirkan pendidikan yang menyeluruh, Islami yang menyeluruh, dan sesuai fitrah manusia. Jadi holistik di sini. Holistik itu adalah 100% menyeluruh.
menyentuh segala aspek pendidikan Islam. Jadi tidak hanya asal-asal ditempel saja kata Islam di balik nama pendidikan ya. Pendidikan yang Islami, pendidikan yang profetik itu haruslah menyeluruh, holistik. Apa tujuannya? Untuk membentuk generasi berkarakter mulia, berilmu, dan berkontribusi untuk peradaban sesuai misi penciptaan mereka sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Yang perlu diperhatikan di sini, yang disebut duluan berkarakter mulia. Karena pendidikan karakter yang beradab, ya, adab itu lebih utama untuk diajarkan. Bahkan muridnya Imam Malik mengatakan bahwa dari Imam Malik, kami lebih banyak belajar adab daripada belajar ilmunya. Kami lebih banyak mempelajari adab-adab beliau. Karena adab yang harus diutamakan dalam menuntut ilmu, ya, dalam Islam seperti itu. Kemudian berilmu. Nah, setelah punya adab, punya ilmu pula. Kemudian ada kontribusi untuk peradaban. Ilmu itu jangan cuma disimpan. Sebagaimana dalam pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Pohon yang tidak ada buahnya hampa, ya. Karena pohon itu biasanya buahnya itu yang dicari. Ya, meskipun ada fungsi lain seperti tempat berteduh untuk menyejukkan bumi, tapi alangkah baiknya jika pohon itu punya buah. Sama halnya orang pintar itu pasti dihormati di masyarakat. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau orang pintar itu, kepintarannya itu memang mendatangkan manfaat bagi masyarakat di sekitar. Itulah misi penciptaan manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah dan sebagai Khalifatullah atau khalifah di permukaan bumi ini. Next, bagaimana cara kita membuktikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik terbaik? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dinobatkan sebagai orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Dan yang buat list tersebut bukan orang Islam, ya. Apa buktinya Rasulullah sebagai pendidik terbaik? Berkata Syekh Abdul Fattah Abu Guddah dalam kitabnya Ar-Rasulul Muallim atau Rasulullah Sang Guru, di sini kita melihat ya, fanazratan yasiratan ila ma kanat alaihi al-basyariyah qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ma alat ilaihi al-basyariyah ba'da risalatih. Tu'tina awdaha syahidin wa dalilin ala thubuti dzalik. Ini perkataan Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Artinya, dengan melihat sekilas kepada kondisi kemanusiaan sebelum beliau dan perubahan seperti apa yang terjadi setelah tersampaikannya risalah beliau, akan memberikan kepada kita bukti yang jelas dan petunjuk atas hal tersebut. Jadi cukup kita melihat bagaimana kondisi manusia sebelum Rasulullah diutus dan setelah Rasulullah diutus. Karena kita biasa mendengarkan ya awal-awal pidato ya, mukaddimah pidato itu, alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Ya, Rasulullah itu yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Karena memang masa sebelum Rasulullah diutus itu adalah masa jahiliyah. Kegelapan, kebodohan di mana-mana. Nah, setelah Rasulullah diutus, ilmu, iman dan ilmu itu tersebar di mana-mana. Cahaya iman dan cahaya ilmu itu tersebar. Biiznillah. Inilah bukti bahwasanya Rasulullah adalah pendidik yang terbaik. Jadi kita tidak butuh lagi sebenarnya dengan pakar-pakar pendidikan dari barat dan sebagainya. Cukup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kita jadikan panutan dalam usaha kita untuk menjadi pendidik yang profetik. Lanjut, asbabun najah fit ta'allum, sebab-sebab kesuksesan dalam belajar. Yang pertama, ya ada 5 poin di sini. Yang pertama, ikhlasun niyah atau niat yang ikhlas. Sebagaimana dalam hadis yang sangat masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah." Sesungguhnya amalan itu tergantung niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan tersebut.
Itu niat yang ikhlas dulu. Karena niat yang ikhlas adalah fondasi yang sangat kuat bagi suatu amalan. Tanpa niat yang ikhlas, amalan itu akan ambruk. Sebagaimana bangunan yang tidak punya fondasi yang kuat pun ambruk. Ya. Kalau ikhlas, maka Allah akan tolong. Kalau kita tidak ikhlas, Allah pun tidak akan menolong kita dalam melakukan suatu amalan. Yang kedua, perhatian atau al-inayah. Perhatian yang baik, maksudnya betul-betul menseriusi. Belajar itu akan membuat kita lebih itqan atau menekuni apa yang kita pelajari tersebut. Tidak cukup ikhlas, tapi memang harus betul-betul bersungguh-sungguh ya, al-inayah. Kita betul-betul perhatian dengan apa yang kita pelajari. Bukan belajar itu setengah-setengah ya. Mungkin kita pikir kita sudah belajar cukup keras kalau kita sudah baca kitab mungkin satu kali duduk langsung 15-20 halaman, tapi libur beberapa hari. Tapi yang paling baik adalah sedikit tapi continue. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang paling rutin dilakukan meskipun sedikit. Allah itu lebih suka ibadah itu sedikit tapi sering dilakukan. Sama halnya belajar. Belajar itu efektif kalau dilakukan dengan rutin, berkelanjutan. Meskipun kita hanya sanggup misalnya belajar satu halaman satu hari. Sama juga menghafal Al-Quran seperti itu. Kita hanya bisa menghafal 3 ayat per hari pun tidak masalah. Yang penting apa? Perhatian, al-inayah, continue, selalu digodok pembelajaran tersebut. Yang ketiga, pemahaman atau al-fahmu. Kalau belajar, mungkin kita awalnya tahu, tapi setelah tahu ada lagi di atasnya yaitu paham. Makanya kita hafal doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu dan berilah aku pemahaman. Karena ilmu dan pemahaman itu beda. Kita boleh berilmu, tapi belum tentu kita paham terhadap apa yang kita ilmui tersebut. Kalau mau diumpamakan, antara hafal dengan paham itu beda. Mungkin kita menghafal sesuatu, tapi kita tidak paham apa yang kita hafalkan. Nah, dengan kita berusaha untuk memahami apa yang kita pelajari, maka insya Allah an-najah atau kesuksesan dalam belajar itu diraih. Yang keempat, musrif atau guru yang senantiasa memberi nasihat. Atau musriful dzun nasihah. Musrif atau guru itu selalu harus memberikan nasihat, tidak hanya sekadar memberikan ilmu. Seandainya tugas guru itu hanya memberikan pengetahuan, guru akan musnah, digantikan dengan AI atau artificial intelligence. Karena apa? Internet pun bisa memberikan kita ilmu. Seandainya tugas guru hanya memberikan ilmu, internet pun lebih jago, lebih pintar daripada kita. Apalagi ChatGPT bisa memberikan kita jawaban terhadap apapun pertanyaan kita dalam satu kali klik. Sedangkan kalau kita ditanya, mungkin kita minta waktu. Afwan, saya cari tahu dulu. Karena saya juga masih kurang paham terhadap pertanyaan tersebut. Tapi kelebihan seorang guru dibandingkan internet, dibandingkan AI, dibandingkan buku adalah an-nasihah. Guru yang baik itu senantiasa tahu psikologi muridnya. Dia tahu betul apa yang dialami oleh muridnya, dia paham betul apa kesulitan belajar muridnya, kemudian memberikan nasihat yang selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh siswanya tersebut atau muridnya tersebut. Itulah salah satu sebab kesuksesan dalam belajar, guru yang senantiasa memberi nasihat-nasihat, petuah-petuah. Ya. Tandanya bahwa guru itu guru yang baik, perhatian sama muridnya. Yang kelima, istiwa tabi'ah atau tabiat atau kebiasaan hidup yang lurus. Salah satu cara yang sangat ampuh untuk mempertahankan keberkahan ilmu itu mengurangi maksiat. Makanya ulama-ulama terdahulu ada kisah yang pernah saya dengar, ya, seorang ulama, saya lupa juga namanya siapa, ya, terkenal cerdas, hafalannya banyak. Suatu hari di depan rumahnya beliau sedang nongkrong, duduk-duduk. Kemudian lewat seorang wanita
Tidak sengaja tertiup angin pakaiannya tersingkap betisnya. Kemudian Syekh ini melihat, tentu tidak sengaja. Apa yang terjadi ketika melihat aurat wanita itu? Hafalannya hilang sebagian. Itu adalah salah satu tanda ilmunya berkah. Kenapa? Gampang hilang dengan maksiat. Tapi lihat sekarang, orang-orang pintar bermaksiat ilmunya tidak hilang. Mungkin mereka pikir, wah ilmu saya, apa namanya, ilmu saya ini betul-betul hebat. Karena meskipun sudah banyak kali maksiat, tetap ilmu itu tidak hilang. Hati-hati, boleh jadi itu tanda ilmunya tidak berkah. Ya, naudzubillah min dzalik. Tentu kita berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi ilmu kita. Bukan hanya memberikan kita ilmu, tapi memberikan keberkahan untuk ilmu tersebut. Next, apa tujuan pembelajaran? Kita melihat dari kanan dulu. Torikotun khosotun fiddars. Metode pendidikan Islam yang khas itu seperti apa? Yaitu annahu yajibu an tudrosa al-ma'lumat lil amali biha. Ilmu itu harus dipelajari untuk diamalkan atau dipraktikkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar amarah di sisi Allah karena kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Kembali ke peribahasa Arab tadi, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jadi, sebelum kita belajar suatu ilmu atau mengajarkan suatu ilmu, pastikan ilmu itu untuk dipraktikkan, bukan hanya untuk diketahui semata. Ilmu ini harus ada amalannya, praktiknya. Selanjutnya, kita bagi dua di sini, talaqiyan, fikriyan, muassiran. Bagaimana cara pengajaran itu, pedagoginya seperti apa? Yaitu proses berpikir yang membekas, talaqiyan, fikriyan, muassiran. Proses berpikir itu harus berbekas dalam diri, tidak hanya berbekas di kepala, tapi berbekas di hati dan jiwa. Kemudian at-ta'siru 'alal masyair, memberikan pengaruh pada perasaannya. Karena satu titik perbedaan pedagogi umum dan pedagogi Islam. Pedagogi umum memperhatikan unsur akal dan unsur fisik. Sedangkan dalam pedagogi Islam ada satu tambahan unsur, yaitu unsur ruh atau keimanan. Jadi, pembelajaran itu prinsipnya dalam pedagogi Islam harus berbekas di hati dan pikiran. Tidak hanya sekedar dihafalkan, tapi meninggalkan jejak yang mendalam. Dari situlah output atau luaran peserta didiknya seperti apa. Dengan metode pembelajaran ini ya, wa ta'allumud daris al-haqa'iq allati yu'aliju biha masyakilal hayah. Dengan metode pembelajaran ini, pelajar mampu mengetahui hakikat yang memungkinkan dirinya memecahkan problematika kehidupan. Harus jadi pemecah masalah, bukan menjadi penyebab masalah. Kita mengharapkan peserta didik ini, dengan metode pembelajaran yang islami, holistik ini, pelajar itu mampu mengetahui hakikat ilmu itu untuk dia manfaatkan untuk apa? Menjadi alat problem solving, pemecah masalah, bukan malah menjadi pemicu masalah. Ya, siswa yang baik tentunya bisa memecahkan masalah di sekitarnya, bukan malah menjadi sumber masalah. Output selanjutnya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, setelah di dunia ia mampu memberikan penyelesaian masalah, kemudian dalam upaya menuntut ilmu, dia sedang menapaki jalan yang mudah ke surga. Insya Allah. Inilah tujuan pembelajaran yang profetik dan holistik tersebut. Next. Problem epistemologi, pedagogi Islam dan populer. Nah, ini tabel perbandingannya.
dari segi asas dulu, asas pendidikan ya atau pedagogi yang populer yang dari barat ya, ada akidah tapi bukan akidah yang lurus, melainkan akidah sekularisme atau materialisme. Sebagaimana kita ketahui, sekularisme itu adalah memisahkan antara agama dan urusan duniawi. Salah satu cikal bakal sekularisme itu dari Syiah, ya, dari Abdullah bin Sabah, laknatullah alaih, ya. Beliau memisahkan pemimpin agama dan pemimpin khalifah, ya, pemimpin dunia. Dari sinilah cikal bakal adanya paham sekularisme yang sesat. Ternyata memang asalnya dari kesesatan Syiah. Nah, ini salah satu pedagogi populer, tidak berlandaskan akidah yang lurus. Sedangkan pedagogi Islam selalu berlandaskan akidah Islam, berlandaskan akidah tauhid, ya, berlandaskan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan apa standarnya? Poin kedua, pedagogi populer berstandarkan manfaat. Manfaat di sini maksudnya adalah peserta didik diajar untuk memberikan manfaat nantinya ke depan, tapi manfaat yang bersifat duniawi saja. Dibentuk untuk memberi manfaat tok, bukan yang lainnya. Tapi dalam pedagogi Islam, standarnya adalah hukum syara. Jadi, dalam pedagogi Islam, kita punya acuan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Rasulullah SAW adalah embodiment, embodiment atau perwujudan dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Karena akhlak Rasulullah seperti Al-Quran berjalan. Jadi dengan kita melihat dan mempelajari sirah Rasulullah itu sudah cukup menjadi standar pedagogi Islam. Kemudian backgroundnya, poin ketiga, latar belakang, pedagogi populer berlatar belakang produksi barang dan jasa. Jadi siswa dilatih untuk menjadi pekerja atau menjadi apa namanya produsen. Ya lagi-lagi materialisme, ya duniawi saja. Tapi latar belakang pedagogi Islam tujuan penciptaannya. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 kita bisa simak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Makanya dunia ini hina. Kenapa hina? Orang kafir pun diberikan harta. Seandainya bagi Allah dunia ini berharga, orang kafir tidak akan Allah berikan air minum setetes pun. Itulah tanda bahwasanya dunia ini hina. Makanya anak didik itu dipahamkan akan tujuan penciptaannya sejak dini. Dari segi tujuan sekarang yang keempat, membentuk dari pedagogi populer itu, tujuan pedagogi populer membentuk kepribadian sekularis, materialis, dominasi melatihkan keterampilan hidup. Secara garis besar, ya, tujuannya hanya untuk menjadi orang yang sukses di dunia semata. Sedangkan tujuan pedagogi Islam membentuk dan mengembangkan kepribadian Islam dan keterampilan hidup. Jadi, tujuan pedagogi Islam ya menjadikan anak itu dewasa dan mengembangkan kepribadian Islami, sukses dunia dan akhirat. Kemudian definisi manusia, dari segi pedagogi populer, definisi manusia itu adalah ciptaan dengan kebutuhan dan keinginan tanpa batas. Makanya banyak keserakahan yang terjadi kalau kita tidak berislam. Karena kenapa dalam Islam kita diajarkan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sedangkan kalau kita diajarkan dengan paham sekularisme atau materialisme, pokoknya selama masih bisa mencari harta, cari terus hartanya. Tidak akan puas sampai ke liang kubur. Sedangkan manusia dalam pedagogi Islam ciptaan dengan keterbatasan kebutuhan. Kita diajarkan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Definisi berpikir, pedagogi populer tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Terlalu banyak filsuf, ya. Terlalu banyak filosofer, terlalu banyak ahli filsafat yang berpikir tanpa ada landasan berpikir. Dan sayangnya orang-orang seperti inilah yang ditinggi-tinggikan dalam dunia sains, pendidikan, dunia ilmiah. Kenapa? Mereka ini dianggap pemikir. Padahal mereka berpikir juga tidak punya landasan pemikiran yang jelas. Sedangkan dalam Islam, definisi berpikir itu tegas.
pemindahan fakta melalui panca indera dan dikaitkan dengan informasi sebelumnya yang tersimpan pada otak. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali pertanyaan seperti afala tashkurun, ya, tidakkah kalian bersyukur? Afala tu'minun, tidakkah kalian beriman? Afala yatafakkarun, ya, tidakkah mereka itu berpikir? Karena kita dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah untuk melihat ciptaan sekitar kita, ciptaan Allah, kemudian berpikir. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah berpikir kecuali hanya orang-orang yang memiliki akal. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya manusia untuk selalu berpikir. Memikirkan apa? Memikirkan ciptaan Allah. Kemudian prinsip KBM atau kegiatan belajar mengajar, kalau pedagogi populer berdasarkan mantiki atau filsafati tajribian, ya, hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran filsafat saja yang tidak berlandaskan akidah yang lurus. Sedangkan dalam Islam, kitaban fikrian, talakian, fikrian, tajribian, ya. Pemikiran yang berbekas, yang bertalaki, kemudian dipraktikkan. Jelas. Kemudian kaidah belajarnya, pedagogi populer, belajar untuk materi kehidupan. Belajar untuk dapat materi, lagi-lagi paham materialisme. Sedangkan dalam pedagogi Islam, belajar untuk beramal. Adab dulu, kemudian ilmu. Belajar itu bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat juga. Subjeknya, kalau pedagogi populer, tanggung jawab individu dibantu oleh negara dan kelompok atau masyarakat. Dibantu, kata kuncinya ya, dibantu oleh negara. Tapi dalam pedagogi Islam, tanggung jawab negara melibatkan individu dan kelompok atau masyarakat. Jadi, dalam pedagogi Islam, pendidikan Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk pendidikan masyarakatnya. Bukan hanya negara itu sekadar membantu, tapi memang negara yang punya tanggung jawab sebenarnya dalam menyelenggarakan pendidikan. Kalau masyarakatnya tidak bisa membayar, ya negara yang harus bantu. Bahkan aslinya pendidikan itu harusnya gratis. Negara yang bayar. Tapi agak kurang realistis melihat kondisi negara di zaman sekarang. Tapi ya, seperti itulah harusnya pedagogi Islam tersebut. Lanjut. Nah, tahap perkembangan manusia. Perbandingan antara versi Islam dan versi Barat. Kita bisa lihat dalam tahap perkembangan manusia versi Barat itu ada pranatal 0 sampai 9 bulan di rahim. Kemudian masa natal terdiri dari masa bayi merah, bayi infansi, bayi kecil ya. Kemudian masa anak dari 2 sampai 10 atau 11 tahun. Kemudian masa remaja 11 sampai 21 tahun. Ini masa transisi anak ke dewasa. Nah, ini terbagi tiga, pra remaja, fase negatif ya. Remaja awal 13 sampai 14 tahun dan remaja lanjut 17 sampai 21 tahun atau umur anak kuliahan ya. Umur mahasiswa biasanya. Yang kelima, dewasa itu tiga masa juga. Dewasa awal 21 sampai 40, dewasa menengah 40 sampai 60 ya, dan juga dewasa lanjut 60 tahun ke atas, lansia. Dalam surah Al-Hajj ayat 5 dan 6 di sini dipaparkan pula dalam Al-Qur'an, ini versi Islam. Tahap pranatal itu dalam kondisi masih berupa nutfah atau janin ya. Nutfah itu masih berupa air mani yang membuahi sel telur, kemudian menjadi janin. Kemudian pasca natal atau tifl dalam bahasa Arab tifl 0 sampai 2 tahun. Tahap kanak-kanak 2 sampai 7 tahun. Tamyiz 7 sampai 10 tahun. Tamyiz di sini betul-betul sudah mulai ada pemikiran. Maksudnya apa? Sudah mulai bisa mumayyiz ya, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu umur 7 sampai 10. Kemudian tahap amrod 10 sampai 15. Kemudian tahap taklif ya. Taklif itu penuh maksudnya pemberian beban syariat 15 sampai 40. Ini dewasa sudah. Kemudian tahap futuh 40 ke atas hingga al-maut, kematian dan pasca kematian. Inilah perbandingan dari tahap perkembangan manusia dan ini kita harus perhatikan. Dalam pedagogi sendiri, pedagogi itu maknanya adalah pendidikan anak sebenarnya. Kalau pendidikan orang dewasa istilahnya lain, andragogi. Makanya
Pendidikan anak dalam Islam di sini sampai umur amrod sebenarnya ya, tahap amrod sampai step kelima. Kalau taklif masih bisa kita bebankan pedagogi untuk mereka. Kalau bahasa simpelnya dari lahir sampai tamat SMA, pedagogi itu masih berlaku. Sedangkan kalau sudah masuk universitas, kuliah, itu sudah masuk dewasa. Itu sudah tidak berlaku lagi pedagogi, melainkan andragogi. Lanjut. Nah, tahapan belajar di sekolah. Ini tadi yang kita jelaskan ya, pedagogi dan andragogi. Pedagogi itu usia mubtadi setara SDMI, kemudian mutawasid atau SMP MTS. Kemudian andragogi SMA sampai kuliah. Meskipun di sini ada beberapa perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan anak SMA itu masih berlaku pedagogi untuk mereka. Ada yang berpendapat seperti itu juga. Tapi secara umum, ya seperti inilah. Pedagogi itu dari kecil ya, mubtadi sampai mutawasid. Pendidikan dasar dan menengah. Makanya kita biasa dengar Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah. Inilah pedagogi yang diberlakukan. Kalau SMA memang sudah cukup matang dewasa tapi masih membutuhkan pendampingan atau pembinaan lebih lanjut. Meskipun begitu sudah bisa diterapkan andragogi untuk anak SMA. Lebih tepatnya transisi ya, seperti itu. Dan di masa kuliah itu harus bisa menentukan arah belajarnya kemana, memilih materi yang berguna, dan menganalisis masalahnya apa. Jadi inilah pedagogi mainnya di mubtadi dan mutawasid. Kadang juga ada yang berpendapat dimuntahi juga atau SMA sederajat. Lanjut. Nah, tiga cakupan pendidikan yang profetik itu apa? Yang pertama, materi pembelajaran. Kemudian, yang kedua, bagaimana gurunya. Nah, bagaimana gurunya? Di sini kita lihat dalam riwayat Ad-Darimi, sunannya, para salaf dulu kalau mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, mereka lihat dulu calon gurunya, akidahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, sholatnya bagaimana. Kalau bagus, baru para salaf itu belajar darinya. Tapi kalau ada didapati kekurangan dari segi akidah, akhlak, sholat, dan sebagainya, maka orang-orang tidak mau mengambil ilmu darinya. Meskipun dia terkenal pintar. Kemudian yang ketiga, metodenya seperti apa atau pedagoginya seperti apa. Di sini disebutkan taklimu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisyaklin amin, ya, pengajaran Rasulullah dalam bentuk umumnya ya takawanu min salasati anwa, terdiri dari tiga jenis, yaitu lisan, wal fi'l atau pekerjaan, ya, amalan, wa takrir atau ketetapan. Maksudnya Rasulullah itu kalau mengajarkan sesuatu biasanya dengan tiga cara. Dengan cara lisan, perkataan, kemudian dengan cara perbuatan, langsung praktik, misalnya dalam tata cara sholat, atau dengan cara takrir, atau mendiamkan. Karena diamnya Rasulullah itu adalah pengajaran juga. Misalnya, ketika sahabat sedang memakan hewan buas yang umumnya tidak dimakan oleh orang-orang Arab pada waktu itu, kalau tidak salah biawak, Rasulullah tidak ikut makan, tapi tidak juga melarang para sahabat memakannya. Jadi di sini disimpulkan makannya tidak masalah, tidak apa-apa. Hanya saja Rasulullah tidak ikut makan, tapi tidak melarang juga. Nah ini kan takrir, ketetapan Rasulullah, ya, seperti itu. Jadi itulah tiga cakupan pendidikan profetik, maddahnya, bahan ajarnya, kemudian pengajarnya, kemudian metode pembelajarannya. Kita lanjut. Ya, tadi dengan ucapan, perbuatan, dan penetapan. Ya, langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita simak di sini. Persiapan awal, tentukan tujuan pembelajarannya dulu. Jadi dalam dunia pendidikan Indonesia misalnya, pemerintah sudah tetapkan CP, capaian pembelajaran untuk berbagai fase. Misalnya fase fondasi TK,
Fase A kelas 1 sampai kelas 2, fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD, fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD, dan seterusnya. Dari capaian pembelajaran kita pecah menjadi TP atau ATP, ya, alur tujuan pembelajaran. Kemudian memilih materi yang pas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian referensi atau sumbernya disediakan, buku ajarnya apa yang digunakan. Kemudian persiapan ini sudah dilakukan, pembukaan. Selalu mulai dengan doa dan niat yang ikhlas. Karena kenapa? Islam ini menggantungkan segala perbuatannya kepada Allah. Mulai urusan, apalagi ini urusan kebaikan, mulailah dengan doa, basmalah, niat yang ikhlas pula. Kemudian menciptakan lingkungan positif. Islam sangat memandang tinggi, ya, lingkungan yang baik untuk belajar. Makanya orang-orang suka belajar sama Rasulullah karena Rasulullah selalu mendatangkan aura positif. Orang enak belajar sama Rasulullah. Jadi jangan menjadi pendidik yang baru langkah kakinya yang kedengaran mau masuk kelas, anak murid sudah pada takut. Jangan begitu. Jangan menjadi pendidik yang langkah kakinya saja ditakuti oleh murid. Kemudian yang ketiga, pemantik atau stimulus. Misalnya, kita mengadakan asesmen formatif di awal. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, anak-anakku semua, siapa yang hafal rukun iman? Jadi kita mulai pelajaran dengan pemantik, dengan pertanyaan misalnya, atau dengan kisah bisa juga. Yang ketiga, penyampaian materinya seperti apa? Yang pertama, kita bisa gunakan kisah atau analogi. Apalagi anak-anak itu suka dengan cerita, kisah. Makanya mereka, kalau kita bercerita, dongeng misalnya, tapi dalam Islam, kita tentu lebih mengutamakan kisah-kisah yang inspiratif dari kalangan Nabi, Rasul, para sahabat, dan para orang soleh. Kisah-kisah yang bisa kita petik hikmah darinya. Analogi juga, perumpamaan. Kayak tadi misalnya, pohon itu akan menjadi pohon yang bermanfaat kalau ada buahnya. Kita beri perumpamaan seperti itu, anak-anak itu suka. Karena kenapa? Mudah baginya untuk menggambarkan dalam pikirannya. Kalau kita membuat perumpamaan-perumpamaan. Jangankan anak-anak, Rasulullah saja sering menggunakan analogi perumpamaan kepada orang dewasa, apalagi sama anak-anak. Jadi, sering-seringlah menggunakan kisah dan analogi kalau pembelajaran itu memang membutuhkan metode tersebut. Kedua, dialog dan tanya jawab. Jangan membuat atmosfer pembelajaran di mana siswa itu takut bertanya, takut salah. Guru atau pendidik yang baik akan menciptakan atmosfer di mana siswa itu senang belajar, senang berdialog, senang berpendapat, senang bertanya, meskipun pertanyaannya mungkin aneh-aneh. Tanda pendidik itu baik kalau siswa tidak pernah takut bertanya, tidak pernah takut salah ketika belajar bersamanya. Nah, jadi sini dialog dan tanya jawab itu sangat baik. Makanya Rasulullah selalu memotivasi para sahabat untuk bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Kemudian yang ketiga, demonstrasi dan praktik. Tentu ilmu itu untuk diamalkan. Makanya kalau pembelajaran yang membutuhkan praktik seperti sholat, ya, bersuci dan sebagainya, itu harus ada praktiknya. Jangan lupa itu. Jangan hanya berlandaskan pada teori semata. Kemudian yang keempat, penguatan dan latihan. Ya, latihan berulang, murojaah. Karena ilmu itu harus diulang-ulang. Ya, supaya apa? Tidak hilang dari pikiran kita. Sama halnya dengan menghafal Al-Quran. Selalu ada murojaah atau latihan berulang, menghafalkan terus. Kemudian mengamalkan dan mengajarkan kepada yang lain. Motivasi anak-anak untuk apa? Ajarkan teman yang belum paham. Karena sebagian anak lebih mudah memahami pelajaran kalau temannya yang menjelaskan. Maka dari itu, motivasi teman-temannya, ya, untuk memberikan pengajaran juga kepada temannya yang lain. Ya, anak-anakku yang paham, tolong ajari. Ya, kita bisa bentuk kelompok. Kelompok di mana ada satu anak yang lebih paham, mengetuai kelompok tersebut, di mana beberapa anak di situ kurang paham. Dan dialah nanti yang akan membimbing temannya tersebut. Dan penutup, doa penutup, kemudian motivasi di akhir pembelajaran,
refleksi ya, kita melihat kembali kenapa kita belajar pelajaran ini, apa gunanya, dan evaluasi. Evaluasi ini formatif maupun sumatif itu bisa dilakukan. Selanjutnya, contoh metodologi pendidikan profetik dengan tiga tadi ya, dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan ketetapan atau takrir. Contoh dengan lisan, menguatkan pembelajaran pengajaran dengan sumpah. Ya, sumpah itu maksudnya apa? Bahwasanya bukan berarti kita gampang-gampangan bersumpah, melainkan apa? Menandakan kita betul-betul serius dengan apa yang kita ajarkan. Kita tidak bohong. Karena berbohong sama anak pun tidak boleh, meskipun itu tujuannya hanya untuk main-main saja. Kemudian yang kedua, selipkan canda dan humor. Rasulullah SAW pun bercanda, akan tetapi candanya itu selalu jujur juga, tidak pernah canda dengan berbohong. Supaya apa? Suasana juga cair, supaya siswa tidak tegang. Yang ketiga, dengan nasihat dan peringatan ya, at-targhib wa tarhib, nasihat dan peringatan. Peringatannya itu bisa dengan bahasa yang halus misalnya. Kalau tidak mau tinggal kelas, ya, kalau tidak mau menjadi anak yang nakal, maka harus dengarkan perkataan Ustaz. Kalau mau jadi orang yang sukses, maka kita harus selalu berdoa kepada Allah dan belajar dengan niat yang ikhlas. Misalnya, ya, nasihat dan peringatan seperti itu. Mengulang ucapan sebanyak 3 kali, 2 atau 3 kali bisa untuk menekankan isi. Sebagaimana Rasulullah pernah suatu hari dalam perjalanan singgah sholat asar, sahabat ini karena tidak ingin berlama-lama, hanya mengusap bagian bawah kakinya. Ketika melihat hal tersebut, Rasulullah menaikkan suaranya mengatakan, celakalah tumit yang tidak kena air wudhu, tempatnya di neraka. Itu diulang sampai 3 kali. Ini menekankan bahwa urusan itu sangatlah penting. Ya, pembelajaran itu sangat penting. Makanya Rasulullah mengulang-ulang perkataannya yang sama. Kemudian yang kelima, jangan pelit-pelit memberi pujian kepada murid. Banyak yang bilang anak murid itu jangan gampang-gampangan dipuji. Nanti dia akan ketagihan dipuji. Jadinya nanti dia keenakan. Harusnya kita didik keras katanya. Didik keras itu jangan terlalu gampang dipuji supaya mereka termotivasi. Tapi dalam Islam tidak. Harus kita ya berdermawan dalam memuji anak. Supaya apa? Pujian itu adalah motivasi dan bentuk apresiasi atas usahanya dalam belajar. Kemudian yang kedua dengan perbuatan. Nah, di sini kita bisa melihat hadis wa inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamaril lailah al badr ya ala sairil kawakib ya. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah sebagaimana keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Pasti lebih terang bulan. Seperti itulah gambaran keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah. Dengan perbuatan. Yang kedua, fi'il. Bagaimana cara perbuatan? Memegang tangan atau pundak lawan bicara. Sebagaimana Rasulullah pernah memberikan nasihat, ya, memberikan pengajaran kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah memegang pundak Muaz mengatakan, "Ya Muaz, ini la uhibbuka. Sesungguhnya aku sangat mencintaimu." Kemudian dengan sentuhan fisik ini akan lebih berdampak kepada siswa. Karena apa? Sentuhan fisik itu salah satu tanda afeksi, perasaan. Setelah Rasulullah pegang pundak Muaz bin Jabal tadi, kemudian Rasulullah memujinya, "Aku mencintaimu, wahai Muaz." Kemudian Rasulullah memberikan pengajaran, "Wahai Muaz, janganlah engkau tinggalkan janganlah engkau lupa setelah setiap selesai sholat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan dalam memperbagus ibadahku. Nah, ini memegang tangan, pundak seperti itu sangat berbekas, ya, sentuhan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, menulis atau mengilustrasikan di tanah. Ini juga kita bisa gambarkan pula dalam
ilustrasi yang modern juga, seperti era digital sekarang pakai PowerPoint, ya, proyektor ya. Kita tampilkan layar proyeksi untuk menampilkan gambar-gambar. Karena apa? Banyak pula di antara anak-anak itu gaya belajarnya visual atau audio visual, belajar dengan melihat. Mereka lebih mudah paham kalau banyak gambar. Selama gambar itu tentu tidak menyalahi syariat, ya silakan digunakan. Ilustrasi gambar ya. Yang ketiga, mengangkat barang yang dilarang dengan tangan untuk menekankan larangannya. Ya, misalnya larangan menggunakan barang-barang tertentu yang berbahaya untuk anak-anak. Perlihatkan dengan tangan kita angkat. Kasih lihat mereka, ini jangan digunakan untuk hal tertentu misalnya. Di antara isyarat amalan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang ketiga dengan penetapan at-takrir. Di antaranya adalah memalingkan jawaban kepada selain yang ditanyakannya. Kalau pertanyaan itu misalnya, kalau ada siswa yang bertanya, kemudian pertanyaan itu membutuhkan jawaban yang lebih dari yang dia ingin ketahui, silakan tambahkan. Karena Rasulullah seperti itu, beliau kalau melihat atau menyimak pertanyaan sahabat itu memungkinkan untuk ditambah lagi jawabannya, Rasulullah tambahkan. Bahkan biasanya pertanyaan itu jawabannya di luar dari apa yang ditanyakan. Kenapa? Untuk memperkaya pemahaman orang yang bertanya tadi. Jadi silakan kalau ada anak yang bertanya, kita berikan pemahaman meskipun jawaban itu kita tambahkan supaya apa? Dia lebih paham lagi di luar pertanyaannya. Yang kedua, mendiamkan dan menyetujui peristiwa. Ya, misalnya kalau anak-anak bermain dengan permainan yang wajar, yang dibolehkan, kita diamkan, kita biarkan saja. Itu tanda bahwasanya guru menyetujui hal tersebut. Selama tidak mengganggu orang lain dan menyebabkan bahaya. Yang ketiga, kemarahan dan teguran keras kepada kemaksiatan. Guru yang baik bukan berarti tidak pernah marah, melainkan dia juga memberikan teguran amarah, tapi bukan atas landasan hawa nafsu, melainkan atas landasan keimanan. Tentu guru yang baik tidak rela melihat anak muridnya bermaksiat, maka harus ada amarah di situ, tapi tetap pada batasan-batasannya. Tidak boleh ada kontak fisik, pukulan, cubitan, jewer dan sebagainya. Jangan ada kontak fisik. Apalagi di zaman sekarang gampang sekali guru dikriminalisasi. Maka dari itu teguran itu cukuplah dengan lisan, perkataan yang baik, ekspresi marah itu bisa diperlihatkan ya. Wajah marah tidak apa-apa diperlihatkan. Supaya apa? Kita juga punya wibawa. Siswa juga tahu batasan. Ya. Di antaranya dalam riwayat, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang menambah-nambahkan sesuatu dalam urusan kami, agama ini, maka itu tertolak. Ini Rasulullah tegas, melarang bid'ah, melarang tambahan-tambahan yang tidak diperlukan dalam agama. 5 prinsip esensial guru yang perlu diperhatikan. Kita percepat saja supaya kita bisa tanya jawab. Yang pertama, murid adalah cerminan guru. Sebab mereka mengambil ilmu dari guru. Maka sebelum memberi ilmu, pastikan kita berilmu. Jangan kita bergampang-gampangan mengajar, sedangkan diri kita sendiri pun masih butuh belajar. Yang kedua, pendidik itu gelar kehormatan yang tidak kenal waktu. Baik di sekolah, di rumah, di tempat lain, guru itu tetaplah guru. Guru itu digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Itulah guru. Ditiru, ya. Pekerjaan guru itu adalah pekerjaan mulia dan insya Allah dihormati di mana-mana. Yang ketiga, tujuan yang paling utama dari seorang guru dalam Islam itu adalah menanamkan akidah dan adab. Maka mulailah dari diri kita memiliki akidah dan adab yang benar. Yang keempat, pendidik mengajarkan kebenaran, membantah kebatilan, dan membimbing santrinya untuk memahami Islam secara menyeluruh, secara kafah. Jadi amar ma'ruf nahi munkarnya harus jalan. Jadi jangan hanya sekedar mengajar, tapi mendidik. Yang kelima, jadikan profesi guru itu sebagai investasi akhirat. Setiap kebaikan yang diajarkan,
layaknya bola salju yang terus bergulir, akan semakin besar ya bergulir selama para santri mengamalkan apa yang kita ajarkan, kemudian diajarkan pula kepada orang lain. Pahalanya double-double. Kalau kita ajarkan kebaikan kepada anak, anak nanti ajarkan lagi kepada orang lain, dia amalkan, pahalanya ke kita juga. Ini prinsip esensial guru yang perlu diperhatikan. Prinsip murid pun ada juga. Yang pertama, murid itu mengetahui ya gambaran umum peserta didiknya itu seperti apa. Jadi pendidik harus tahu gambaran umum peserta didik, tahap dan tugas perkembangan, budaya, profil, prestasi, sarana prasarana dan lingkungan. Makanya pendidik ini harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang dunia pendidikan. Bukan hanya di kelas, tapi di luar kelas juga. Bahkan pendidik itu juga perlu paham psikologi. Yang kedua, menentukan target hasil belajar, output ya, dan outcome, pengaruhnya apa, sesuai tahapan belajar. Apa bedanya output sama outcome? Output itu kita berikan contoh, output pembelajaran siswa menghafalkan hadis tentang makan dengan tangan kanan. Siswa hafal hadisnya. Itu output namanya. Sedangkan outcome-nya, siswa makan dengan tangan kanan. Mengamalkan. Ya, itu outcome-nya. Yang ketiga, menentukan strategi pencapaian target parsial dan holistik. Strategi itu harus jelas. Apakah setengah, sebagian, atau menyeluruh. Tentu kita menginginkan yang holistik atau menyeluruh. Yang keempat, membuat silabus RPP, ya, rancangan pelaksanaan pembelajaran, yang ada isinya indikator, tujuan, materi, bahan ajar, alokasi waktu, teknik pengukuran dan penilaian, dan evaluasi. Dan yang terakhir, pelaporannya seperti apa. Ya, ini bisa dalam bentuk raport dan sebagainya. Jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum, wallahu a'lamu bishawab. Demikianlah pemberian materi kita pada malam hari ini. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, dipersilakan. Kita buka sesi diskusi. Silakan, Asatiza, kalau ada pertanyaan. Ustaz Isman Naba, ya, Ustaz Dudi Abu Fakih, mungkin ada pertanyaan, kita bisa diskusi. Ya, silakan Ustadz Isman, kalau ada pertanyaan bisa. Baik, baik, sebentar. Ini Ustaz, pendidikan ala Rasulullah itu kan Rasulullah sebagai guru itu kan laki-laki ya. Nah, terkait dengan tadi pengajaran bil fi'li ya, dengan perbuatan tadi, tentu bagaimana mempraktekkan ini kan menjadi satu pertanyaan tersendiri karena sekarang ini kan maaf-maaf sudah banyak juga sekolah-sekolah yang apa melakukan pemisahan kelas secara gender. Kalau di situ tadi kan contohnya adalah dengan menepuk pundak atau apa Ya, ya. Nah itu bagaimana Ustaz dalam prakteknya? ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Ustadz Isman Naba. Oke, Tentu ini perlu pengkondisian juga. iya Ya, iya. apabila misalnya kita guru laki-laki misalnya mengajarkan santri perempuan, tentu itu tidak layak untuk kita praktikkan kecuali kepada siswa